Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk saudara mahasiswaku. Program studi Manajemen Logistik Industri Agro. Pada pertemuan ke-11 dalam mata kuliah Reverse Logistik, kita akan membahas masalah bagaimana mengelola reverse logistik. Ya, saudara masih ingat dengan gambar ini? Kemudian saudara masih ingat dengan gambar ini? Apalagi dengan gambar yang ini. Oke ya. Jadi kita akan mengelola reverse logistik yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, di dalam proses mengelola reverse logistik ini, maka kompetensi yang perlu saudara kuasai, yang pertama mengerti dan memahami konsep pengelolaan reverse logistik, kemudian memahami dan mengetahui istilah-istilah dalam kegiatan mengelola reverse logistik. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengelolaan reverse logistik itu meliputi nanti ada gatekeeping, compacting, the distribution cycle time, reverse logistik, information technology system, centralized return center, zero return, remanufacturing, and refusement, and asset recovery, dan negotiation. Kompetensi yang keempat yaitu adalah saudara mampu mengelola kegiatan reverse logistik di salah satu industri logistik yang ada. Buku referensi yang saudara gunakan bisa modul pembelajaran reverse logistik yang Bapak buat itu sudah selesai dan Anda sudah bisa mendapatkannya. Kemudian ada buku referensi yang lain seperti yang tertulis dalam materi ini. Ya, kita lihat bahwasannya komponen-komponen manajemen logistik seperti pada minggu sebelumnya sudah kita bahas juga. Itu ada dimulai dengan adanya input logistik. Apa saja yang merupakan input logistik itu? Sumber daya alam. Nanti sumber daya alam ini sebagai bahan baku dalam proses kegiatan produk. Kemudian sumber daya manusia. Inilah yang akan mengelola daripada sumber daya alam berupa produk tadi. Kemudian sumber finansial untuk mengadakan sumber daya alam juga bisa. Dan sumber informasi terhadap produk-produk yang dihasilkan. Dengan adanya faktor input maka kita akan proses. Dengan salah satunya adalah melalui manajemen logistik. Ya, bahan baku, kemudian barang setengah jadi dan barang jadi. Dari manajemen logistik itu ada aktivitas logistik. Salah satu aktivitas logistik itu adalah reverse logistik. Nah, sesuai dengan mata kuliah saudara dan yang layanan pelanggan dan lain sebagainya ini sudah ada pada mata kuliah yang sudah saudara pelajari. Outputnya dari proses komponen manajemen logistik itu adalah adanya keuntungan yang kompetitif dari beberapa industri logistik yang menghasilkan produk. Kemudian kegunaan waktu dan tempat, pergerakan efisien, dan pemilikan aset. Nah, ini prosesnya sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, sekarang kita lihat. Ya, Bapak ingin tanya lagi, masih ingatkah saudara beberapa definisi tentang reverse logistik itu? Reverse logistik itu adalah proses perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian secara efisien di atas aliran bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, kemudian dan informasi yang terkait mulai dari titik konsumsi ke titik asal dengan tujuan untuk menciptakan nilai atau pembuangan produk secara tepat dengan biaya yang efektif dan efisien. Reverse logistik itu juga termasuk proses mengembalikan barang dagangan karena mengalami kerusakan. Karena peralatan yang lama, peralatannya musiman, adanya program daur ulang, kelebihan persediaan atau restock, penarikan dari dan produk yang tersisa dari konsumen. Salah satu contoh tadi adanya barang-barang yang sudah expire atau barang-barang yang rusak atau cacat. Nah, dalam mengelola kegiatan reverse logistik itu kita akan bahas nanti 8 item ya. Mulai dari gatekeeping, compacting the distribution cycle time, reverse logistic information technology system, centralized return center, kemudian zero return, remanufacturing and refusement, asset recovery, dan negotiation. Untuk pertemuan kali ini, dalam pertemuan ke-11, kita hanya bahas poin nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sedangkan poin nomor 6 dan sampai dengan nomor 8 akan kita bahas pada minggu depan, yaitu pada pertemuan ke-12. Oke, mahasiswa cukup jelas ya, tidak terlalu cepat ya. Oke. Kita ambil kegiatan mengelola yang pertama, yang kita kenal dengan gatekeeping. Gatekeeping itu adalah teori yang menekankan adanya peran krusial dari penjaga gerbang atau gatekeeper, yakni para eksekutif media. Jadi di sini adalah
media sangat berperan, maka dibutuhkan dalam mengelola kegiatan reverse logistik itu juga komunikasi sangat diperlukan. Karena gatekeeping ini dialah yang akan menentukan apakah pesan itu dimuat atau ditayangkan di media atau tidak, di mana seperti yang diperkenalkan oleh seorang psikolognya, yaitu adalah Kurt Lewin di tahun 1947. Di mana Lewin mengatakan istilah gatekeeping itu pertama kali dipublikasikan untuk merujuk pada individu atau kelompok orang yang mempengaruhi perjalanan suatu berita dalam saluran komunikasi. Kita lihat gambar ini, ya. Ini adalah model of communication yang dilakukan oleh gatekeeping ini. Maka Lewin mengatakan bahwa seorang gatekeeper yang menjadi seorang penjaga pintu gerbang itu, dia dapat mengambil sebagai pengambil keputusan dari saluran-saluran informasi yang ada. Karena disesuaikan dengan peraturan atau kebijakan perusahaan, secara individu bisa ditentukan oleh gatekeeping, maka orang yang duduk di sini adalah tidak asal jadi, tapi perlu pengetahuan yang lebih matang, ya. Kemudian model yang kedua kegiatannya adalah Compact the Distribution Cycle Time, ya. Kita lihat artinya satu persatu dulu. Compact, kegiatan yang meminimalisasi ruang dengan skala prioritas, mana yang sangat dibutuhkan dan yang tidak terlalu dibutuhkan. Kalau distribution merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan cycle time itu adalah pengukuran waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk pada satuan kerja. Bila kita terjemahkan compact, distribution, cycle time, maka terjawablah apa itu compacting the distribution cycle time. Itu adalah merupakan kegiatan yang meminimalisasi penyampaian barang dan jasa dengan mengukur waktu yang diperlukan agar produk dari yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan konsumen itu sesuai dengan skala prioritas. Misalnya ada produk dari beberapa pelanggan yang berada di beberapa daerah. Salah satu contohnya adalah dia mau mengembalikan produk yang cacat atau produk yang kadaluarsa, maka seorang pengelola kegiatan reverse logistik harus memperhatikan mana dulu yang harus menjadi skala prioritas atau jarak tempuhnya harus diperhatikan. Nah, yang ketiga mengelola reverse logistik itu adalah dengan menggunakan teknologi sistem. Misalnya kita lihat teknologi informasi sangat menentukan kegiatan reverse logistik, begitu juga dengan dalam kegiatan inventory management, begitu juga dalam kegiatan manufacturing distribusi. Secara umum kegiatan logistik itu terdiri dari dua, yaitu pergerakan atau move, kemudian kegiatan penyimpanan atau store. Bila kedua ini direncanakan dan dikendalikan secara ketat, maka masalah sistem logistik secara keseluruhan akan dapat terselesaikan dengan baik. Nah, kegiatan logistik itu kita udah tahu kan, mulai dari pemrosesan pesanan, kemudian mengantarkan melalui transportasi, berapa persediaannya, bagaimana menangani barang secara struktur dan melalui fasilitas, dan sistem informasi dan komunikasi yang digunakan. Bila ketujuh kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama, itu bisa nanti disebut dengan kegiatan logistik activity mix. Ya, kemudian supply chain management kita bahas nanti pada minggu berikutnya. Kemudian yang terakhir itu adalah zero return. Ya, secara umum teori zero defect itu adalah konsep melakukannya dengan benar pada waktu pertama kali. Jadi pada waktu pertama kali dilakukan pembuatan produk misalnya, berarti itu tidak ada mengalami kesalahan. Zero defect itu adalah alat manajemen yang ditujukan untuk mengurangi cacat melalui proses pencegahan. Ini ditujukan untuk memotivasi orang untuk mencegah kesalahan dengan mengembangkan keinginan dengan penuh kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan benar pertama kali. Maka zero return itu adalah tingkat pengembalian ditujukan untuk mencegah kesalahan dengan mengembangkan keinginan yang konstan dalam melakukan pekerjaan. Jadi diharapkan oleh perusahaan itu zero return, tidak ada pengembalian produk dari produsen, dari konsumen kepada produsen, sehingga itu adalah akan lebih baik. Nah, sekarang saudara sudah memahaminya kan? Melalui video pembelajaran ini, kemudian lakukan itu reviewnya 2 kali atau 3 kali ulang-ulang supaya bisa lebih dipahami. Setelah saudara paham, ayo kita diskusikan. Ya, saudara sudah membahas dan mempelajari melalui video pembelajaran dengan topiknya adalah bagaimana mengelola kegiatan reverse logistik. Untuk pemahaman lebih lanjut,
saudara boleh mendiskusikan bersama kelompoknya dengan rambu-rambu. Yang pertama, saudara jelaskan beberapa pengertian menurut para ahli. Berarti di sini artinya dari 5 proses mengelola reverse logistik, saudara cari apa itu gatekeeping menurut para ahli. Apa itu compacting the distribution cycle time menurut para ahli. Reverse logistic information technology system menurut para ahli. Kemudian centralized return center menurut para ahli dan zero return. Bagaimana menurut pendapat ahlinya. Ya, nah, cukup jelas ya. Kemudian pada soal nomor 1 setelah Anda mendapatkan beberapa definisi, maka kenapa perlu saudara pelajari? Berarti lihat apa manfaatnya, apa tujuannya, apa ruang lingkup dan sebagainya. Ini salah satu bisa saudara jawab nomor 2. Yang nomor 3, apa kesimpulan saudara terhadap soal nomor 1 dalam mengelola kegiatan reverse logistik? Berarti setelah dapat ini, apa definisinya, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan sebagainya, berarti saudara dapat menjawab nomor 3. Cukup jelas ya. Mudah-mudahan tugas saudara silakan kirim ke email yang sudah Bapak sampaikan juga, yaitu candiadokumenperin@gmail.com. Oke, sabar ya untuk tetap belajar dan tetap kerjakan tugasnya. Dengan harapan semoga saudara bisa memahami materi ini. Akhirnya Bapak tutup dengan mengucapkan terima kasih dan semoga ibadah puasa saudara berjalan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan moto yang Bapak sampaikan, selamat menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan penuh kesadaran sehingga saudara bisa paham, ya. Selamat siang, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol untuk saudara.